Oke. Selanjutnya adalah sifat asam dan basa dari air. Air itu sebetulnya memiliki kemampuan untuk mengalami yang disebut dengan reaksi autoionisasi atau reaksi ionisasi secara otomatis ya, tergantung pada pasangan dari larutannya. H2O, kita tahu air ini merupakan molekul H2O yang bisa melepaskan proton maupun melepaskan ion hidroksida. Maka apa yang bisa kita dapatkan di sini dengan mendapatkan informasi konstanta kesetimbangan, karena mereka berada dalam kesetimbangan, di sini kita dapatkan bahwa konstanta kesetimbangan air itu sama dengan Kw, dengan konsentrasi kesetimbangan itu kan sama dengan perkalian dari hasil reaksi, yaitu konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH-. Ya, di sini H+-nya kita buat menjadi ion hidronium. Harus sama dengan konstanta dari air. Dan konstanta dari air itu adalah 1 kali 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Dengan demikian, jika kita dapatkan penilaian tersebut, maka akan kita tahu seandainya H3O+ dan OH- itu sama, maka dia akan memberikan nilai konstanta atau konsentrasinya itu sama dengan 10 pangkat min 7. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan pH atau derajat keasaman bahwa netral, ya nilai netral dari air itu, keasaman netral itu harus sama dengan 7. Itu tadi 10 pangkat min 7, kita gunakan min log dari konsentrasi H+-nya, maka dia harus memiliki pH 7. Jika pH dari satu larutan berada di atas 7, kita sebut dengan pH semakin basa. Jika kurang, maka dia akan semakin asam. Ya. Jika kurang, semakin asam. Contohnya di sini susu, ya, kemudian cuka, lemon juice, dan Anda lihat asam lambung. Jadi asam lambung itu sebetulnya lebih asam dibandingkan dengan jus jeruk, ya, atau bahkan cuka itu sendiri. Adapun darah itu sedikit basa, kemudian ada amonia dan ada NaOH. Ini merupakan beberapa contoh dari larutan basa yang bisa kita temukan. Asam dan basa juga bisa, tadi sudah diingatkan ya, bahwa ada yang memiliki kemampuan untuk terionisasi sempurna atau yang terionisasi sebagian. Maka untuk mereka asam-asam yang bisa terionisasi sempurna itu dikatakan dengan asam kuat, sedangkan yang tidak terionisasi sempurna bisa kita sebut dengan asam lemah, atau untuk basa yaitu basa lemah. Contoh kita dapatkan di sini HCl. HCl itu ketika dia berada di dalam air, maka 100% HCl ini akan terurai, terionisasi menjadi Cl- dan ion hidronium. Maka HCl merupakan sebuah asam kuat karena 100% larutannya terionisasi. Secara umum, asam atau basa itu bisa dikelompokkan menjadi asam basa kuat dan lemah. Itu tergantung pada jumlah dan biasanya ditunjukkan pada arah reaksi atau tanda panah reaksi. Nah, untuk tanda panah reaksi, contoh di sini HNO3, karena dia terdisosiasi 100% dalam air, maka umumnya tanda panahnya itu adalah satu arah. Ya. Sedangkan untuk asam lemah, karena dia terdisosiasi kurang dari 100%, ini satu contohnya adalah CH3COOH atau asam asetat. Nah, Anda akan dapatkan untuk asam asetat ini contohnya dia menunjukkan angka panah ya, bolak-balik atau berada dalam kesetimbangan, di mana asam asetat dalam sebagian spesiesnya berada dalam kondisi asam asetat, sebagian yang lain terionisasi menjadi ion asetat dan ion hidronium. Basa kuat sama pendekatannya dengan asam kuat. Untuk basa kuat terdisosiasi sempurna. Contohnya adalah KOH, CaOH, ini merupakan contoh-contoh dari asam basa kuat. Adapun basa lemah, pendekatan yang sama itu dengan menggunakan contohnya amonia, yaitu ada sebagian dalam spesies NH3 dan sebagian terionisasi menjadi ion NH4+ dan ion hidroksida. Keberadaan dari ion spesimen yang tidak, ion atau spesimen dari larutan senyawa yang tidak terionisasi ini akan mempengaruhi tingkat keasaman atau kebasaan. Ya, kalau tadi kita dapatkan min log H+ itu akan langsung bisa dihitung jika kita temukan dia adalah sebuah asam kuat atau basa kuat. Namun tidak bisa kita hitung jika kemudian dia menjadi basa lemah atau asam lemah. Nah,
Untuk elektrolit kuat, ya, dia biasanya 100% terdisosiasi, maka diantaranya dia akan bisa menjadi asam kuat, contohnya HCl, HNO3, HClO4, H2SO4. Jika kemudian basa kuat, ini salah satu contohnya NaOH, kemudian KOH, BaOH2, ini merupakan contoh-contoh dari asam kuat dan basa kuat. Nah, ini contoh dari asam dan basa lemah, itu merupakan elektrolit lemah yang terdisosiasi sebagian. Contohnya ada asam klorida, kemudian HNO2, HSO4-, H2O itu sendiri, F-, NO2-, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh kekuatan relatif dari asam basa konjugasi. Contoh di sini saya punya asam dan ini ada basa konjugasinya. Kalau Anda lihat di sini HClO4 itu adalah asam kuat. Nah, kita lihat di sini untuk ion perkloratnya itu, ya, basanya itu justru akan menurun kekuatan kebasaannya. Ya. Ini contoh dari beberapa asam dan basa konjugasinya. Mana menghitung pH asam basa kuat dan asam basa lemah.